Diawali dengan diperlihatkannya keadaan alam di aborigin. Namun di balik keindahan itu terdapat bahaya yang mengerikan. Diperlihatkan seekor banteng yang sedang mencari air dan ia pun memutuskan untuk minum. Dan tiba-tiba kerbau itu pun disambar oleh sesuatu yang berada di bawah air rawa yang tenang dan cukup mengerikan. Makhluk seperti apa yang mampu menarik kerbau sebesar itu masuk ke dalam air? Kemudian Scan beralih kepada seorang turis laki-laki bernama Pete. Ia ditugaskan perusahaannya untuk mensurvei pariwisata air di sungai di daerah itu. Lalu ia pun masuk ke dalam sebuah bar untuk mencari kopi terlebih dahulu. Setelah ia memesan kopi, perhatiannya teralih kepada mading yang memuat berbagai berita. Di sana diperlihatkan berita-berita penangkapan buaya yang ukurannya besar-besar, dan ia juga melihat berita serangan buaya yang sering terjadi di daerah tersebut. Namun ada yang aneh, si penjual kopi yang iseng pun memasukkan lalat ke dalam kopi pesanan Pete. Pete pun pergi dan meminum kopi itu. Namun ia menyadari ada yang aneh di kopinya dan membuang kopi tersebut. Kemudian Scan beralih ke wahana wisata air yang Pete tuju. Seorang wanita cantik bernama Kate menjadi kapten kapal sekaligus menjadi pemandu turis yang akan pergi menyusuri sungai di sana. Semua turis termasuk Pete pun naik ke wahana tersebut untuk melihat kehidupan liar di perairan sungai tersebut. Perjalanan pun dimulai, terlihat keindahan yang menakjubkan sekaligus cuaca panas yang membuat gerah. Di perjalanan, Kate menjelaskan seputar flora dan fauna di sana. Dan tujuan mereka datang ke sana adalah untuk melihat kehidupan buaya air payau. Kate mengatakan buaya air payau ini terkenal paling berbahaya dan cerdas, menjadi puncak rantai makanan di daerah itu. Mereka bisa tumbuh sampai 5 meter dengan berat 5 ton. Lantas para turis mulai berpikir dan bertanya-tanya, apakah kita aman? Kate mengatakan, tenang saja, kita semua aman di kapal ini. Karena buaya biasanya tidak akan menyerang benda yang lebih besar 2 kali lipat dari tubuhnya. Dengan kata lain, selama buaya tidak lebih besar dari kapal, mereka semua akan baik-baik saja. Hingga ketika mereka sedang asik bercengkrama, datanglah 2 orang warga sungai dengan menggunakan bot kapal kecil. Mereka menggoda para turis dan terkesan tengil. Lelaki itu bernama Neil dan satu temannya entah siapa. Hingga akhirnya mereka pergi setelah terjadi perdebatan. Sepertinya Kate sudah mengenal Neil dan tahu kebiasaan yang sering Neil lakukan di sungai itu. Singkat waktu sampailah mereka di penghujung jalur wisata. Dan ketika mereka semua akan pulang, tiba-tiba salah satu turis melihat ada tembakan suar dari arah jalur sungai yang lain. Kate pun melihatnya dan melakukan kontak radio. Namun tak ada jawaban, lantas Kate pun berinisiatif untuk mengecek sumber suara tersebut. Meski terjadi sedikit perdebatan antara pulang atau mengeceknya. Di perjalanan sepertinya mereka mengambil jalur sungai yang berbeda dan jarang dilalui oleh kapal-kapal lain. Di sana mereka melihat primitif yang sedang melakukan ritual kepercayaan. Juga di tebing melihat gambar seekor buaya besar. Mereka terlihat ketakutan hingga sampailah di ujung sungai. Terlihat seperti rawa yang sangat luas dengan tidak adanya aliran air lain selain jalur yang mereka lewati. Dengan keadaan air yang gelap dan penuh rumput, membuat tempat itu semakin mengerikan. Di sana mereka tak menemukan apapun dan memutuskan untuk kembali saja. Namun tiba-tiba ketika mereka akan berbalik, muncullah bayangan hitam dari dasar sungai yang menabrak kapal mereka dengan sangat keras. Hingga kapal mereka pun bocor. Sebelum kapal itu tenggelam, Kate pun segera mendamparkan kapalnya di gundukan tanah yang berada di tengah-tengah rawa. Dan untung saja mereka pun selamat meski kapal mereka harus tenggelam. Mereka pun mulai panik dan Kate berusaha menghubungi kantor lewat radio. Namun semua barang elektronik mereka yang sudah rusak karena terendam air. Hingga mereka pun mulai menyadari bahwa makhluk apa yang sudah melakukan itu kepada mereka. Melihat kapal yang besar, buaya macam apa yang membuat kapal mereka rusak. Mereka semua semakin panik dengan keadaan itu. Dan Kate pun terus menenangkan mereka dan berusaha menghubungi kantor dengan radio kecil. Di sana mereka menyadari bahwa daratan yang mereka pijak adalah daratan banjir.
di mana kapanpun daratan ini akan dibanjiri air jika volume air naik di malam hari. Dan salah satu dari turis itu menyarankan agar kita bisa melewati rawa ini menuju daratan seberang, namun itu sangat berbahaya karena di air terdapat buaya yang mereka sendiri tak tahu sebesar apa. Hingga si bapak turis ngeyel dicegah oleh turis lain. Namun tiba-tiba ketika satu turis berada di pinggir sungai, sekejap mata ia hilang dilahap buaya yang terlihat ekornya saja sudah besar gitu. Mereka semua pun panik, apalagi istrinya yang menyadari suaminya sudah lahap oleh buaya. Beberapa jam mereka menunggu hingga si Neil pun datang. Mereka pun senang, namun dengan ketengilan Neil dan temannya malah bermain-main hingga ia menyadari para turis dan Kate sedang dalam masalah. Mereka pun mulai serius dan akan menolongnya. Namun ternyata kapal mereka terbalik dan satu temannya dilahap buaya. Neil pun berenang sekuat tenaga menuju pinggiran dan untung saja selamat. Hilanglah kesempatan mereka untuk selamat saat itu. Senja pun mulai menjelang dan hari semakin gelap. Mereka pun mulai berpikir bagaimana caranya bisa menyeberangi rawa tanpa berenang, apalagi ditambah volume air yang mulai naik. Dan Neil pun mempunyai ide gila untuk menyeberang dan diikatkan tali untuk menyeberang. Dan mau tak mau ia pun harus mengambil resiko untuk masuk ke dalam air dan mengikatkan tali di pohon seberang rawa, daripada mereka harus menunggu sampai airnya naik dan semuanya akan terlambat. Neil pun menyeberang dibantu oleh Pete. Ia pun masuk ke dalam air secara perlahan untuk menghindari cipratan air. Dan untung saja ia sampai di seberang dan mengikat tali ke batang pohon. Dirasa sudah siap, satu orang wanita yang suaminya tadi dimakan oleh buaya pun diminta Kate untuk menyeberang duluan. Dan ia pun diizinkan, dan ketika wanita itu mulai menyeberang, staminanya pun terkuras dan mentalnya pun sudah mulai down ketika berada di tengah tali. Ia pun hanya menggantung di tengah-tengah dan itu membuat satu keluarga merasa geram. Ia pun tak sabar dan memaksa anak dan dirinya untuk menyeberang. Dan tentu saja tali itu tidak akan bertahan dengan beban 3 orang. Ditambah lagi dengan wanita di depan tak juga maju-maju, membuat mereka stuck di tengah-tengah. Pergerakan buaya pun mulai terlihat. Di seberang rawa, Neil pun tiba-tiba mendengar suara geraman. Neil pun tewas dan tak ada orang yang mengetahuinya. Karena lemas, mereka pun jatuh ke dalam air dan pohon penyangga pun roboh. Untung saja mereka berhasil kembali naik ke daratan, namun jalan mereka kini terputus akibat kebodohan 2 orang tadi. Ia pun meminta maaf hingga ketika ia akan ditolong untuk berdiri, tiba-tiba ia pun tewas dimakan buaya yang begitu besar. Mereka pun tak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Ia pasrah karena buayanya memang sebesar itu. Hingga ketika Pete sedang pergi ke atas kapal untuk mencari kotak P3K, ia pun melihat jangkar kapal. Dan ia pun mempunyai ide, ia akan membuat pancingan dari jangkar itu karena katanya mau bagaimanapun juga buaya adalah hewan. Dan hewan kebanyakan bodoh ketika pancing saja buaya itu dan kita akan menyeberang. Namun mereka bingung apa yang akan dijadikan umpan. Hingga mereka memilih anjing si Kate untuk dijadikan umpan. Jelas Kate tak mau dan terjadi perdebatan di sana. Untung saja salah satu turis melihat ada kotak penyimpanan daging bebek bawaan si Neil. Dan ia pun membawanya untuk dijadikan umpan. Mereka semua pun bersiap untuk menunggu umpan disambar, namun setelah beberapa saat menunggu, umpan belum juga disambar. Hingga selang beberapa saat kemudian, umpan pun disambar dan para turis pun disuruh untuk segera menyeberang batu dan tidak akan mampu menahan jangkar itu lebih lama. Pete pun berusaha menahannya sekuat tenaga dan untung saja semua bisa menyeberang, namun ketika giliran Kate yang sedang menyeberang, tiba-tiba jangkarnya sudah lepas dan penyok. Kate pun diperingatkan untuk cepat-cepat, namun sudah terlambat. Buaya besar itu menyambar Kate dan Kate hilang.
Tersisa Pete dan anjing dari wanita itu. Kemudian Pete pun menyeberang dan Pete merasa Kate sudah mati. Ia pun kembali berjalan bersama anjingnya dan para turis yang sudah duluan pergi ke hulu sungai. Namun ketika Pete sedang berjalan di hutan, tiba-tiba doginya seperti merasakan sesuatu dan mengejarnya. Pete yang berjanji akan menjaga doginya pun mengejarnya dan sampailah ia ke depan sebuah pohon besar yang berlubang. Ia pun mendengar suara dogi berasal dari dalam lubang itu hingga ia pun terperosok dan terjatuh ke dalam lubang. Dan tiba-tiba ia menemukan mayat Neil yang menggambang di air. Ternyata ini adalah sarang buaya itu. Dan ketika itu Pete melihat ada seseorang di balik batu. Ia pun mendekatinya dan ternyata itu adalah Kate. Dan ajaibnya ia pun masih hidup. Hingga Pete akan membawanya, tiba-tiba si doginya berlari ke arah lubang dan masuk dan terdengar jeritan dogi. Ternyata si buaya mulai datang. Pete pun mulai bersembunyi bersama Kate. Terlihat buaya yang sangat besar dan kini terlihat jelas di debat mata Pete. Buaya itu memakan dogi dari Kate dan pergi untuk tidur di balik batu. Pete pun memanfaatkan hal itu untuk lari sambil memperhatikan takutnya buaya itu bangun. Hingga tiba-tiba buaya itu menghilang. Ia pun masuk ke sela-sela batu untuk menghindari suara itu. Pete pun memutar arah dan mengalihkan perhatian buaya tersebut dan Pete pun melihat ada sebongkah batang kayu dan mengalihkan perhatiannya terhadap Kate. Ia pun diserang sampai-sampai jari tangannya tergigit dan putus hingga ketika sebuah momen ketika buaya itu menyerang lagi, ia pun membawa kayu yang patah dan runcing itu ditombakkan ke arah buaya yang akan menyerangnya. Buaya itu pun mati tertusuk dari arah rahang yang kulitnya lembek dan untung saja ia pun selamat. Tertahan batu, sungguh beruntung sekali. Ia pun keluar membawa Kate dan hari sudah siang. Para turis yang lain pun dijemput oleh tim penyelamat. Kate pun selamat dan berterima kasih kepada Pete dan ia pun terkenal sebagai turis yang mampu membunuh killer krokodil dan dibuat di banding bar tempat ia beli kopi pertama kali. Dan film pun berakhir.